Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yanabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMPN 1 Talangu yang saya muliakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMPN 1 Talangu yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kegiatan KBM online di bulan Ramadan ini akan kita awali dengan kuliah Ramadan. Materi pada kesempatan perdana ini tentang ilmu dan kemuliaan orang-orang yang berilmu. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Pada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia beserta isinya, barang siapa yang ingin sukses, yang ingin bahagia, yang ingin sejahtera, selamat di dunia, maka harus ditempuh bil ilmi, dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, keselamatan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, juga harus diraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, bahagia, sukses, selamat di dunia sampai di akhirat, fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah. Bahkan semua malaikat oleh Allah diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam ketika Allah telah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah, maka Allah memerintahkan semua malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Dari ayat dan hadis dimaksud memberikan kata kunci kepada kita bahwa yang pertama, orang-orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Orang-orang yang berilmu akan mulia hidupnya, akan selamat, beruntung, sukses hidupnya. Itu yang pertama. Kedua, sebagai intisari dari ayat dan hadis di atas, orang yang berilmu akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat harus ditempuh dengan ilmu. Yang keempat, memberikan isyarat kepada kita bahwa wajib hukumnya kita menuntut ilmu, belajar dan belajar sepanjang hayat, sejak buayan dari ibu sampai ke liang lahat, mulai dari semenjak bayi sampai kita meninggal dunia. Sampai batas itulah kita dituntut untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya anak-anakku sekalian, walaupun pada situasi terjadinya musibah virus corona saat ini, kalian tetap dituntut untuk belajar dan belajar
karena belajar atau menuntut ilmu itu memang anjuran, tuntunan dan tuntutan dari agama Islam. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita harus terus menggelorakan semangat untuk terus belajar dan belajar agar kita kelak menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Secara harfiah, ilmu itu memiliki 3 huruf, ain, lam, dan mim, yang masing-masing dari huruf ini mempunyai arti tersendiri. Ain bermakna illiyin, artinya apa? Orang yang memiliki ilmu pada akhirnya oleh Allah akan dimasukkan ke surganya yang bernama surga illiyin. Lamnya bermakna lutfun atau latifun, orang-orang yang berilmu akan lemah lembut pribadinya, akan santun tutur sapanya, akan tawadu, antep asor, tengka kulina, dan juga akan berkarakter, sikap, dan perilakunya. Mimnya bermakna mulkan atau malikan, orang yang berilmu akan diberikan pangkat oleh Allah, akan diberikan derajat yang mulia oleh Allah, akan diberikan jabatan oleh Allah. Malikan akan menjadi raja, akan menjadi penguasa orang-orang yang mempunyai ilmu. Maka dari itu menjadi kewajiban bagi kita untuk terus belajar dan belajar. Nah, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, siapakah orang yang berilmu itu? Sayyidina Ali radhiyallahu an menyampaikan bahwa al-alim man amila bima ulima wa wafaqa amalahu ilmahu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang perbuatannya sehari-hari, pekerjaannya sehari-hari sesuai dengan ilmu yang dipunyainya, sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Itu definisi dari orang yang punya ilmu. Oleh karenanya bukanlah orang yang berilmu ketika dalam keseharian masih tidak menunjukkan kearifan, tidak menunjukkan kelemah lembutan, tidak menunjukkan kesantunan, malah sebaliknya sombong, angkuh, takabur, dan lain sebagainya. Itu bukan pribadi orang yang berilmu, karena orang yang berilmu jauh dari yang seperti itu. Masih dikategorikan sebagai orang yang pintar, belum orang yang berilmu dalam definisi agama. Nah, bagaimana cara kita agar kita mempunyai ilmu yang barokah dan manfaat? Untuk memiliki ilmu yang barokah dan manfaat, ada 5 hal yang harus kita lakukan, sabda Rasulullah. Di dalam kitab Durratun Nasihin yang dikarang oleh Syekh Uthman bin Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyahfadul ilma fa alaihi ayyulazima khamsa hisalin." Barang siapa yang ingin memiliki ilmu yang barokah dan manfaat, maka dia harus melakukan secara rutin, secara terus-menerus 5 hal. Al-ula, kata Rasulullah, sholatul laili walau rak'ataini. Yang pertama yang harus dilakukan oleh para pelajar, termasuk kalian anak-anakku, siswa-siswi SMPN 1 Talangu yang saya banggakan, agar ilmu yang kalian pelajari menjadi ilmu yang manfaat dan barokah nantinya, maka syarat yang pertama, lakukanlah sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Sholat malam yang dimaksud adalah sholat tahajud. Jangan kemudian kita abaikan, karena ini menjadi perilaku orang-orang yang sedang belajar. Yang kedua, dawamul wudu'i, kata Rasulullah, wa thaniyatu dawamul wudu'i, terus menerus punya wudhu. Kita itu dalam keadaan suci secara lahir, juga suci secara batin. Secara lahir kita dituntut untuk selalu punya wudhu. Mengapa harus punya wudhu terus menerus? Karena ilmu itu adalah sesuatu yang suci.
ilmu itu adalah nur. Dalam hadisnya yang lain sabda Rasulullah, al ilmu nurun wa nuru wahi la yu'ta lil asi. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah sesuatu yang suci. Maka siapa yang ingin memperoleh cahaya atau memperoleh sesuatu yang suci, maka dirinya diusahakan, disyaratkan untuk dalam keadaan suci atau bersih. Suci secara fisik, suci juga secara batin. Segalanya harus bersih, segalanya harus suci. Apa yang kita makan itu bersumber dari yang halal. Apa yang kita minum bukan dari barang yang haram. Apa yang kita pakai semuanya sesuai dengan tuntutan dan tuntunan ajaran agama Islam. Itu yang kedua anak-anakku sekalian, dari 5 hal yang bisa kita lakukan untuk memperoleh ilmu yang barokah dan manfaat. Pada saat nanti ketika kita sudah memiliki ilmu yang kita pelajari, menguasai satu disiplin ilmu dari banyak ilmu, menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk mengamalkan ilmu yang kita punyai. Karena disitulah makna hakiki dari orang alim. Tidak hanya batas belajar dan pintar, tapi ilmu yang dipunyainya atau ilmu yang dimilikinya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk kebaikan dan kesejahteraan sesama dan umat manusia. Oleh karenanya Allah memberikan ancaman kepada kita, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan akan disiksa oleh Allah lebih dahulu, lebih awal dibandingkan dengan orang-orang yang menyembah patung atau berhala. Padahal mereka tidak beriman, padahal mereka tidak menyembah Allah, padahal mereka tidak menganut agama Islam. Tapi siksanya masih lebih dahulu orang-orang yang walaupun beriman, walaupun dia Islam, tapi dia tidak mengamalkan terhadap ilmu yang dimilikinya. Na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang seperti itu. Anak-anakku sekalian, dari beberapa sampaian yang saya bahas tadi menunjukkan kepada kita bahwa satu, kita wajib menuntut ilmu. Yang kedua, kalau kita ingin sukses di dunia dan di akhirat, hanya dengan ilmu. Dan yang ketiga, orang yang berilmu akan menjadi mulia hidupnya. Karena ilmu adalah perantara. Ilmu adalah wasilah menuju takwa. Yang dengan takwa kita akan meraih karomah atau kemuliaan. Kita akan meraih sa'adah, keberuntungan. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang meraih kesuksesan, kemuliaan, dan keberuntungan fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian pada kesempatan perdana ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ada hikmah, ada manfaat, ada hal yang bisa kita petik untuk kemudian kita jadikan pijakan dalam menuntut dan belajar meraih kesuksesan dalam pendidikan yang kita kenyam saat ini, khususnya untuk anak-anakku sekalian di SMPN 1 Talangut Tercinta ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih sehingga nantinya termasuk dan meraih predikat takwa. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.